Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, mari kita belajar untuk soal penilaian akhir tahun atau PAT tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya di bagian pertama atau jilid 1. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Surah Al-Maidah termasuk golongan surah Madaniyah. Nomor 2, tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Nomor 3, lafal di atas merupakan penggalan dari Quran surah titik-titik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yaitu surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian tolong menolong yang tidak boleh dilakukan ditujukan pada nomor 4, yaitu tolong menolong dalam mengerjakan ulangan. Selanjutnya nomor 5, Al-Maidah artinya hidangan. Kemudian rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nomor 7, Arman mengikuti lomba pidato. Meskipun sudah latihan setiap hari, namun Arman tidak dapat menjuarai lomba pidato tersebut. Hal ini merupakan cerminan dari iman kepada qada dan qadar. Nomor 8, keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya sejak zaman azali disebut qada. 9, yang bukan merupakan hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah nomor 2 yang B, itu menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Itu termasuk dalam sifat qanaah atau menerima. Nomor 10, yang merupakan contoh dari qada adalah yaitu D, kematian pasti datang. Nomor 11, yang merupakan contoh qadar yaitu A, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Nomor 12, jika kamu mendapat kejadian buruk, ucapkan semoga ini baik insya Allah. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Untuk itu hendaknya kita senantiasa bersikap berprasangka baik. Nomor 13, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah seperti musibah kelaparan misalnya, maka kita dapat merasa kesedihan yang sama. Hal ini menunjukkan kita mempunyai rasa simpati. 14, agar dapat hidup rukun, maka perbuatan yang perlu dilakukan adalah D, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. 15, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. 16, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 17, tanpa curiga Budi meminjamkan uang jajannya kepada Adi untuk membeli buku. Ini menunjukkan bahwa Budi mempunyai sikap husnudzon atau berprasangka baik. 18, memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan membuktikan bahwa kita mempunyai rasa simpati. 19, pengertian yang benar tentang infak adalah membelanjakan harta untuk kepentingan agama. 20, infak menurut bahasa artinya membelanjakan. 21, orang yang berinfak di jalan Allah pahalanya akan dilipat gandakan hingga 700 kali. 22, Pak Ridwan setiap bulan menyumbang uang untuk panti asuhan. Dia suka menceritakan perbuatannya tersebut untuk menarik perhatian orang lain. Perbuatan Pak Ridwan termasuk riya atau pamer. Kemudian 23 berikut ini yang bukan manfaat infak adalah D, melemahkan iman. 24, menyingkirkan duri atau benda tajam yang membahayakan orang lain di jalan termasuk C, sedekah. 25, hukum mengeluarkan sedekah adalah B, sunnah. 26, Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah pada kaum Ninawa. 27, Nabi Zakaria alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. 28, ayah Nabi Yahya alaihissalam bernama Nabi Zakaria alaihissalam. 29, salah satu sikap meneladani Nabi Yahya alaihissalam adalah memberi makan hewan peliharaan. 30, Nabi yang lahir tanpa seorang ayah adalah Nabi Isa alaihissalam. 31, pengikut Nabi Isa alaihissalam disebut kaum Hawariyin. 32, salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah menyembuhkan sakit lepra atau kusta. 33, Ashabul Kahfi artinya penghuni gua. 34, anjing yang mengikuti para Ashabul Kahfi bernama Kitmir. Terakhir 35, salah satu pemuda Ashabul Kahfi yang keluar dari goa untuk
membeli makanan bernama Tamlika. Demikian anak-anak, semoga